Baik, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai statistik Bose-Einstein. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Melika Borsirait, dan yang kedua Ramayani Siburian. Baik, untuk materi yang pertama saya paparkan sendiri, yaitu tentang ciri dan fungsi statistik Bose-Einstein. Ciri dan fungsi statistik Bose ini diperuntukkan untuk assembly boson. Contohnya seperti foton, fonon, dan gas helium, di mana foton itu merupakan partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik, sedangkan fonon itu adalah gelombang getaran dalam kristal seperti halnya gelombang cahaya. Kemudian statistik Bose-Einstein ini juga dapat disusun melalui partikel yang tidak dapat dibedakan. Nah, partikel yang tidak dapat dibedakan itu bukan tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang. Bahkan kalau kita bisa melihat dengan alat mikroskop, itu juga tidak dapat dilihat, bahkan tidak dapat dibedakan. Jadi, pilar yang dapat dibedakan itu bukan dari pengamatannya, melainkan dari sudut pandangnya, sudut pandang teori dan konsepnya. Kemudian di sini ada prinsip yang dapat dibedakan, yaitu jika ada dua partikel yang memiliki energi yang berbeda dipertukarkan, maka kita bisa menganggap akan mendapatkan penyusunan yang baru. Kalau melangkah ke partikel subatomis seperti foton dan elektron ini, maka sifatnya itu dapat dibedakan, akan hilang. Pertukaran dua partikel ini akan menempati tingkat energi yang berbeda, tidak akan menghasilkan penyusunan yang baru, maka partikel itu tidak dapat dibedakan. Atau kita pahami dari konsep gelombang partikel, bahwa panjang gelombang dari Bernoulli, partikel subatomik itu memenuhi, yaitu lambda sama dengan M sama dengan H per M dikali V, di mana M itu adalah massa partikel dan H adalah tetapan Planck, dan V itu adalah kecepatan partikel. Karena M itu adalah partikel subatomik yang sangat kecil, maka panjang gelombangnya cukup besar. Panjang gelombang yang besar itu menyebabkan fungsi gelombang dua partikel itu berdekatan sehingga menjadi tumpang tindih atau berhimpitan. Kedua fungsi gelombang itu saling tumpang tindih, maka tidak akan lagi dapat dibedakan. Misalnya itu seperti gas atau sebagainya, di mana mereka itu adalah partikel subatomik yang lebih besar, maka partikel M itu lebih besar sehingga lambdanya kecil, dan dengan begitu mereka tidak akan tumpang tindih. Kemudian kita mengenal namanya boson. Apa sih yang dimaksud dengan boson itu? Boson itu adalah sistem yang memiliki spin dengan kelipatan bulat dari H per 2V, di mana sistem ini tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli, sehingga satu tingkat energi dapat ditempati oleh partikel dalam jumlah berapapun. Dalam boson ini juga terdapat kebalikan, yaitu fermion, di mana fermion itu merupakan sistem yang memiliki spin kelipatan ganjil dari H per 2V. Di mana sistem ini memenuhi prinsip eksklusi dari Pauli, sehingga tidak ada dua partikel atau lebih yang memiliki keadaannya yang sama. Kemudian kita mengenal namanya konfigurasi boson. Konfigurasi boson ini statistik untuk menurunkan boson dinamakan statistik Bose-Einstein. Untuk menentukan fungsi dari distribusi Bose-Einstein ini, kita terlebih dahulu harus menentukan konfigurasi probabilitas yang paling besar. Konfigurasi dari yang paling besar ini akan memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada konfigurasi-konfigurasi lainnya, sehingga hampir semua waktu sistem boson itu membentuk konfigurasi tersebut. Kemudian sifat rata-rata assembly ini dapat dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum. Untuk melihat energi sistem-sistem dalam assembly atas M kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah
kelompok 1 untuk memiliki jumlah dalam keadaan G1 dan energi rata-rata E1, kelompok 2 memiliki jumlah keadaan G2 dan energi rata-ratanya E2, dan seterusnya sampai kelompok M memiliki jumlah keadaan Gm dan energi rata-rata Em. Kemudian untuk menentukan beberapa cara untuk penyusunan dapat dilakukan jika terdapat ada N1 sistem di kelompok 1, ada N1 sistem di kelompok 2, sampai seterusnya ada NX sistem di kelompok X. Pertama-tama kita tinjau dari sistem pada kelompok 1 dengan memisalkan analogikan satu keadaan sebagai sebuah kursi, kemudian satu sistem itu sebagai sebuah benda yang diletakkan di atas kursi tersebut, kemudian bisa satu kursi itu kosong dan satu kursi lagi bisa menampung benda dalam jumlah berapa saja. Kemudian untuk menentukan jumlah penyusunan benda, kita dapat melakukannya sebagai berikut. Kita lihat pada gambar, adapun cara penyusunan yang dilakukan yang berada di ujung bawah selalu kursi, karena harus disanggah oleh kursi atau sistemnya itu harus menempati tingkat energi. Oleh karena itu, jika total kursinya itu sebanyak G1, maka diperuntukkan hanyalah G1 dikurang 1, karena salah satu kursi itu harus tetap berada di ujung paling bawah. Kemudian, jika jumlah partikel adalah 1, maka jumlah total benda akan dipertukarkan dengan tetap memenuhi sifat boson, yaitu G1 dikurang 1 tambah N1 sama dengan G1 ditambah N1 dikurang 1. Akibat jumlah cara penyusunan yang dapat dilakukan ini, maka G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial. Karena sifat boson itu tidak dapat dibedakan, maka pertukaran partikel itu dengan sesama kursi tidak akan bisa menghasilkan penyusunan yang berbeda, sehingga menghasilkan rumus G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial. Misalnya kita buat N1 itu adalah jumlah partikel jumlah pertukaran antar partikel, kemudian G1 itu jumlah pertukaran antar kursi. Kemudian jumlah penyusunan yang berada untuk N1 boson ini di dalam G1 keadaan hanyalah G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial per N1 faktorial dikali G1 faktorial. Hal yang sama berlaku untuk kelompok 2 sampai ke kelompok M. Baik, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Ramayana. Kepada Saudari Ramayana, saya persilahkan. Terima kasih Saudara Ramayana. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sehingga jumlah total penyusunan yang berbeda secara bersamaan satu sistem di dalam G1 keadaan, NM sistem dalam VM keadaan adalah kita dapat mengalihkan yang di sini, yaitu G1 tambah N1 dikurang 1 faktorial per N1 faktorial GN G1 faktorial dikali G2 tambah N2 kurang 1 faktorial per N2 faktorial dikali G2 faktorial, kemudian GM tambah NM dikurang 1 faktorial per NM faktorial GM faktorial. Kemudian didapat produk M GS tambah NS kurang 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial. Kemudian kita juga harus memperhitungkan jumlah cara membawa sistem dari luar untuk didistribusikan ke dalam tingkat-tingkat energi di atas. Cara pengambilan sistem adalah N1 cara, N faktorial cara. Karena sistem tidak bisa dibedakan, maka jumlah tersebut harus dibagi dengan
B adalah N faktorial ke N faktorial ke 1. Maka didapatkan jumlah penyusunan sistem di dalam assembly boson yaitu W sama dengan produk M GS tambah NS 1 faktorial per NS 1 NS faktorial GS faktorial. Untuk menentukan konfigurasi dengan peluang penyusunan paling besar, ambil logaritma luas kiri dan kanan bersamaan 55. Dan W sama dengan len produk M GS tambah NS kurang 1 faktorial per NS GS faktorial. Kemudian didapat len W sama dengan sigma M len GS tambah NS kurang 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial. Kemudian didapat len W sama dengan len sigma M len GS tambah NS kurang 1 faktorial dikurang len NS faktorial kurang len GS faktorial. Kemudian gunakan pendekatan Stirling untuk penyederhanaannya. Dapat len GS tambah NS kurang 1 faktorial sama dengan GS tambah NS dikurang 1 len GS tambah NS kurang 1 kurang GS tambah NS kurang 1. Dengan begitu, len W sama dengan sigma M GS tambah NS dikurang 1 len GS NS kurang 1 dikurang GS tambah NS kurang 1 dikurang GS len GS tambah GS kurang NS len NS tambah NS. Jumlah total sistem serta energi total assembly memenuhi N sama dengan sigma M S sampai 1 NS dan U sama dengan sigma M MS sama dengan 1 NS ES. Untuk assembly yang terisolasi hingga sistem maupun energi konstan, pembatasan ini dapat dinyatakan dalam bentuk delta N sama dengan sigma M, delta NS sama dengan 0. Kemudian delta N sama dengan sigma M, ES, delta NS sama dengan 0. Konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan menghasilkan len W dengan memperhatikan konstan kedua persamaan di atas. Konfigurasi dengan probabilitas maksimum memenuhi delta len W tambah alpha delta N tambah beta S delta U sama dengan 0. Dengan mengambil persamaan 57 dari yang tadi, didapat delta len W sama dengan sigma M delta GS tambah NS dikurang 1 dan GS tambah NS dikurang 1 dikurang delta GS tambah NS dikurang 1 dikurang delta GS len GS tambah delta GS dikurang delta GS len NS tambah delta NS. Dengan menghitung persamaan 15 tersekutu, kemudian menjadi delta len W sama dengan sigma M len GS tambah NS dikurang 1 tambah delta NS dikurang delta NS dikurang 0 tambah 0 dikurang len NS tambah 1 delta NS ditambah delta NS. Kemudian didapat delta len W sama dengan sigma len GS tambah NS dikurang 1 dikurang len NS dikali delta NS. Kemudian delta len W sama dengan sigma M len GS tambah NS dikurang 1 per NS dikali SN delta NS. Karena GS lebih besar dari 1 dan NS lebih besar dari 1, maka GS tambah NS sama dikurang 1 sama dengan GS tambah NS sehingga persamaan didapat sama 5/12. Dapat disederhanakan menjadi delta len W sama dengan sigma M len GS tambah NS per NS delta NS. Substitusikan persamaan 58, 59, dan
12 ke dalam persamaan 510 menjadi sigma n ln ds tambah ns per ns tambah a tambah alpha tambah beta ds dikali sn dikali delta ns sama dengan 0. Persamaan di atas harus berlaku untuk semua variasi delta ns ini terjamin jika dalam selalu 0, yaitu ln gs tambah ns per ns tambah alpha tambah beta es sama dengan 0. Kemudian didapat gs tambah ns per ns sama dengan eksponensial minus alpha dikurang beta es. Kemudian gs tambah ns sama dengan ns eksponensial minus a dikurang beta es. Kemudian gs sama dengan ns eksponensial minus alpha dikurang beta es dikurang 1. Didapatkan ungkapan untuk jumlah populasi tiap tingkat energi, yaitu ns sama dengan gs per eksponensial minus a alpha dikurang beta es dikurang 1. Ternyata untuk assembly boson parameter beta juga berbentuk beta sama dengan minus 1 per K dengan demikian ns sama dengan gs per eksponensial minus a ditambah ds per K dikurang 1. Kemudian parameter alpha untuk foton dan fonon. Dalam suatu kotak, fonon dapat diserap atau diciptakan oleh atom yang berada pada dinding kotak. Akibatnya, jumlah foton pada suatu assembly tidak harus tetap. Jumlah foton bisa bertambah jika atom-atom pada dinding memancarkan foton. Kemudian, jumlah foton bisa berkurang jika atom-atom pada dinding menyerap foton. Untuk sistem semacam ini, kita berbatasan bahwa jumlah total sistem dalam assembly konstan sehingga ini tidak berlaku. Apapun dengan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita telah mengasumsikan bahwa jumlah sistem dalam assembly selalu tetap, yaitu delta n sama dengan 0. Constraint ini dimaksudkan dalam persamaan dengan memperkenalkan faktor pengali Lagrange alpha. Oleh karena itu, agar constraint ini tidak diperlakukan untuk assembly dengan jumlah sistem tidak tetap. Maka dari alpha harus diambil 0, maka nilai distribusi untuk sistem semacam ini menjadi ns sama dengan ds per eksponensial dikali es per K. Fungsi ini kita pakai secara langsung ketika membahas sifat statistik boson dan fonon getaran fisik. Sekian dari presentasi kelompok 8. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.